Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Aprilia Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Soft launching merek terbaru material pendukung konstruksi bangunan lunar oleh PT Bumi Lancang Kuning Pusaka atau PT BLKP serta penyerahan CSR dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Kuburaya di PT BLKP Kalimantan Barat pada Rabu 25 Mei tahun 2022. Bupati Muda mengapresiasi ide dan inovasi yang dilakukan oleh PT BLKP yang mana mampu memenuhi kebutuhan pembangunan berupa rangka baja hingga produk granit terutama di Kabupaten Kuburaya tanpa mengharuskan adanya perusakan wilayah. Wacana perluasan area pabrik dan kapasitas pun disambut baik oleh Bupati Muda. Ia mengatakan dengan adanya perluasan area maka akan ada serapan sumber daya manusia baru untuk lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kuburaya. Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Polda Kalimantan Barat, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bupati atau Wali Kota se-Kalimantan Barat, serta tamu undangan. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk punya apresiasi karena ini perusahaan pertama dengan hadirnya perusahaan ini itu bisa melayani kebutuhan terutama bangunan-bangunan konstruksi contoh seperti rumah, karena kebutuhan rumah kan luar biasa, baik itu rumah yang pribadi maupun rumah program yang layak huni maupun pengembang dan juga bangunan-bangunan sekolah, bangunan masjid dan semuanya. Nah, kami apresiasi karena ini produk-produknya rangka baja, masuk atap dan juga untuk lapis-lapis plafon dan juga granit yang keramik. Jadi saya kira perusahaan ini katanya akan mengembangkan pabrik lagi di sini, menambah mesin, kapasitas dan memang mudah-mudahan bisa menyerap untuk dengan menambah kapasitas, menambah tenaga kerja. Penilaian kinerja pelaksana 8 aksi konvergensi terhadap 9 kabupaten atau kota prioritas dalam upaya penurunan prevalensi stunting terintegrasi dihadiri oleh Kepala Bapeda Kabupaten Kuburaya bersama tim penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya. Amini Maros menyampaikan target penurunan stunting di tahun 2024 ialah 14% dan telah terrealisasikan di tahun 2021 sebesar 7,9%. Penilaian kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi terhadap 9 kabupaten atau kota prioritas dalam upaya penurunan prevalensi stunting terintegrasi dihadiri oleh Kepala Bapeda Kabupaten Kuburaya bersama tim penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan di Hotel Mercure pada Selasa 24 Mei tahun 2022. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 440/2611 Bangda tanggal 12 April 2022. Hal penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022. Setidaknya ada 9 kabupaten atau kota prioritas di Kalimantan Barat yang masuk dalam penilaian kinerja. Kepala Bapeda Kabupaten Kuburaya Amini Maros menyampaikan target penurunan stunting di Kabupaten Kuburaya pada tahun 2024 ialah 14% dan telah terrealisasikan dengan baik pada tahun 2021 yakni sebesar 7,9%, SD portable dan tambahan makanan bagi ibu hamil dan balita. Jadi dari 8 aksi konvergensi masalah stunting, kita kan dari prevalensi stunting ini alhamdulillah Kuburaya dengan 8 aksi konvergensi ini kita dari 2019 itu kita angka stunting kita itu 23%. Nah, target kita di RPJMD itu 2024 angka itu mencapai 14%. Alhamdulillah dengan strategi kepembangunan Pak Bupati kita dapat dengan cepat menurunkan angka stunting itu di 2020 13%, kemudian di 2021 sudah tinggal mencapai angka 7,9%. Selanjutnya, sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM kepada perangkat daerah
di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya mewakili Bupati Kuburaya di Aula Bangkalbar pada Selasa 24 Mei tahun 2022. Agar terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan nepotisme atau KKN, Yusran Andizam berharap melalui sosialisasi pembangunan zona integritas ini mampu memberikan pemahaman yang benar terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat agar dapat bersinergi mensukseskan program akselerasi dalam mendukung tercapainya seluruh tujuan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya. Ia juga mengatakan para ASN di Kuburaya untuk dapat bersungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas di masing-masing perangkat daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Direktoral Jenderal Kekayaan Negara atau DKJN Provinsi Kalimantan Barat, Inspektoral Jenderal Provinsi Kalimantan Barat, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Camat Sekabupaten Kuburaya, serta tamu undangan. Sumber dari Pak Kakanwil DJKN Kalbar bersama dari Inspektorat Provinsi dan Pak Inspektur Kabupaten sendiri. Di sini kita sebagai Kepala OPD memperoleh pengetahuan secara detail bagaimana teknis untuk kita mencanangkan, mengimplementasikan WBK WBBM di masing-masing perangkat daerah. Ini sangat strategis, ya. Bagaimana upaya kita mencegah KKN, gratifikasi, meningkatkan pelayanan dan lain sebagainya untuk kemajuan menanjakkan pelayanan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, perbaikan semangat kinerja ASN di Kabupaten Kuburaya. Melalui sosialisasi WBK WBBM ini, insyaallah kita siap untuk diimplementasikan di semua SKPD, semua OPD. Untuk tahun ini 3 OPD yang menjadi pilot project kita untuk percepatan implementasi WBK WBBM ini. Jadi tujuan sosialisasi ini adalah supaya kami seluruh OPD termasuk inspektorat untuk menerapkan pembangunan zona integritas dan menuju WBBK maupun WBK wilayah bebas dari korupsi dan nanti tentunya menuju ke WBBM wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini pada tahun ini kami piloting project-nya itu di 3 OPD dulu, yang tentunya itu sudah menjadi amanah dari Permen 490 bahwa yang diamanahkan itu memang di Dukcapil, di Ranggung Pelayanan Dasar, DPMPTSP dan RSUD. Jadi 3 itu. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya laksanakan pertemuan koordinasi dan pembinaan upaya kesehatan pondok pesantren di Kabupaten Kuburaya dengan menghadirkan sebanyak 86 pengurus pondok pesantren di Kabupaten Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui Dinas Kesehatan laksanakan kegiatan pertemuan koordinasi dan pembinaan upaya kesehatan pondok pesantren di Kabupaten Kuburaya yang diselenggarakan di Gardenia Resort pada Rabu 25 Mei tahun 2022. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Kuburaya ini bertujuan untuk mewujudkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS bagi warga pondok pesantren serta peningkatan derajat kesehatan. Menghadirkan 86 pengurus pondok pesantren di Kabupaten Kuburaya, Bupati Muda menyampaikan sebagai kabupaten yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Kalimantan Barat, diharapkan kesehatan anak didik di Ponpes tak hanya menjadi tanggung jawab Ponpes, melainkan menjadi fokus dan tanggung jawab bersama. Ini penting untuk kita fokuskan, karena kesehatan itu menjadi pondasi utama dalam hidup. Jika kesehatan tidak memadai apalagi tempat belajar, akan berdampak pada kualitas diri anak juga, ujar Bupati Muda. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Ketua TP PKK Kabupaten Kuburaya, Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Ketua GEW Kabupaten Kuburaya, Kejari Mempawa, Kepala Dinas Kesehatan Kuburaya beserta jajaran, serta tamu undangan. Melakukan upaya poskesren itu adalah tidak hanya sekedar seperti rutinitas, tapi itu adalah bagaimana
membangun inisiatif pondok agar mereka itu bisa membuat dari dan oleh yang bermukim di pondok itu, karena ini kan rentan. Mereka ini kan komunitas yang hidup bersama di pondok. Ini kan penyakit menular, yang tidak menular dan sebagainya, yang tentu kayak TB misalnya, kemudian kusta dan lain-lain lah, yang saya kira perlu antisipasi. Nah, di sini mereka tidak hanya kan pencegahan, jadi bagaimana supaya mencegah terjadinya seperti itu, ada perspektif terhadap kesehatan, karena kesehatan ini sangat utama, sehingga dengan cara itu mereka itu setidaknya learning by doing sekaligus belajar lah bagaimana sih anak santri juga tahu, paham, berusaha untuk belajar. Nah, nanti tenaga-tenaga kesehatan kita di tiap pondok pesantren kalau bisa mandiri poskes training itu, kita juga akan melakukan upaya-upaya untuk penguatan. Misalnya contoh secara rutin akan dilakukan kunjungan dari puskesmas keliling supaya melihat dan sekaligus berdiskusi. Jadi mereka ini akhirnya berdiskusi dengan tenaga kesehatan dan belajar bagaimana mereka bisa diandalkan, juga dianggap sebagai kader kesehatan juga akhirnya. Jadi setiap pondok pesantren itu punya poskes train yang itu akan menjadi semacam jangkar-jangkar juga bagi kita, dan bukan hanya untuk itu tapi masyarakat sekitarnya juga nanti bisa berdampak. Opening seremoni turnamen sepak bola se-Kalimantan Barat Sujiwo Cup 2 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo. Opening seremoni turnamen sepak bola se-Kalimantan Barat Sujiwo Cup 2 dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kuburaya di Kodam 12 Tanjung Pura pada Jumat 27 Mei tahun 2022. Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo sekaligus penggagas kegiatan ini mengatakan berkomitmen dalam memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Kegiatan yang diikuti peserta sebanyak 100 tim dari berbagai daerah di Kalimantan Barat ini hanya selang beberapa bulan saja dari turnamen Sujiwo Cup 1. Ini dikarenakan animo masyarakat yang baik, dengan harapan turnamen Sujiwo Cup ini menjadi momentum kebangkitan persepak bolaan daerah serta menjadi ajang untuk menyeleksi pesepak bola berbakat asal Kalimantan Barat, ujar Sujiwo ditemui saat wawancara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang kita laksanakan di lapangan bola perkasa Kodam 12 Tanjung Pura, tentunya saya bersama tim mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Pangdam beserta jajarannya yang telah memberikan tempat ini. Dan karena target kita ke depan, selain kita melirik atlet-atlet sepak bola, target kita Sujiwo Cup yang ketiga nanti kita sudah akan coba, kalau memang memenuhi syarat, akan kita gelar secara nasional. Dan itu 64 klub, sekarang 100 klub. Itu pun kita batasin. Kemarin kalau kita ikutkan bisa di atas 200 klub, dan itu bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Dengan jumlah 100 klub saja peserta ini, kita sudah memakan waktu sampai dengan 3 bulan. Dan kemudian dari pasca kejuaraan ini, kami tim selalu melirik. Ada sekarang ini kita sudah beberapa teman-teman pemain, ternyata yang dari kampung juga itu setelah kita poles itu luar biasa Panglima. Dia dari kampung-kampung, ternyata dia skillnya dan fisiknya bagus gitu. Nah, melalui kejuaraan ini kita bisa meneropong para pemain itu. Jadi kita bukan hanya tim, saya punya tim, bukan hanya menikmati tontonan, tapi kita melihat setiap pertandingan kita catat namanya, nomor punggungnya, terus kemudian pasca itu kita kumpulin. Jadi memang ini proses untuk mencetak prestasi. Ini siang ini kita menghadiri pembukaan acara sepak bola turnamen Sujiwo Cup kedua. Tadi dalam amanat saya sudah saya sampaikan, saya berterima kasih karena masih ada orang-orang atau kelompok yang mau peduli terhadap olahraga. Tentunya Kodam yang memfasilitasi tempat siap untuk membantu sehingga turnamen ini dapat berjalan lancar, sehingga hasilnya sebetulnya untuk kepentingan Provinsi Kalbar, dan kalau dia lebih bagus dia akan menjadi pemain-pemain di tingkat nasional. Jadi tidak ada alasan bagi Kodam semua fasilitas ini tidak diberikan, kita berikan supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin kepada siapa saja yang ada di Provinsi Kalimantan Barat mau pakai fasilitas kami di Kodam, di Korem atau di Kodim atau di Rindam, silakan, semua boleh dimanfaatkan. Ya, ganti gaya. Lagi 1, 2, 3. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini.
Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan serta informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kabupaten Kuburaya. Akhir kata, saya Aprilia Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Kegiatan long form sensus penduduk 2020 lanjutan di Kabupaten Kuburaya dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya di ruang rapat Bupati pada Jumat 27 Mei tahun 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan pengampu atau penanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga bertanggung jawab terkait data daerah hingga data nasional. Oleh karenanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Alizam berharap BPS dapat bersinergi dengan semua pihak bahkan hingga ke tingkat bawah dalam mensukseskan pengumpulan data. Kegiatan long form sensus penduduk ini pun bertujuan untuk memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk hingga memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya, Kepala OPD terkait, camat, serta tamu undangan. Alhamdulillah, tahun 2022 ini bisa dilanjutkan sensus penduduk tahun 2020. Ya, harusnya 2020 sesuai dengan amanah undang-undang kita Indonesia melakukan sensus penduduk, amanah PBB juga. Tapi karena ada pandemi COVID-19 jadi tertunda. Alhamdulillah tahun ini bisa dilanjutkan. Nah, dengan sensus penduduk ini tentu harapan kita akan diperoleh data penduduk yang valid, terkini, ya, update atas data-data yang lalu. Inilah saatnya dilakukan updating terkait dengan data penduduk. Manfaat data penduduk ini luar biasa, baik itu untuk kebutuhan administrasi pemerintah sendiri kependudukan maupun dalam kita merencanakan program kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Ya, dengan adanya data penduduk yang valid ini tentu akan lebih objektif, akan lebih maksimal kita dalam memberikan pelayanan. Demikian halnya kita sudah berjalan di 14 hari pertama di Kalimantan Barat, 14 satker. 2, 3. Oke, yang terakhir.